mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan sehingga pagi hari ini kita kembali bersama-sama bertemu di dalam kelas jemaat kita, dan hari ini kita sampai di Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20, Wahyu 17 kita sudah lihat mengenai bagaimana karakteristik dari Babel besar, wanita pelacur, itu antikristus dan kerajaannya, sekutunya, binatang, wanita itu duduk di atas binatang yang keempat. Nah, kita sudah belajar Wahyu 18, kita belajar ratapan duka cita yang terjadi di bumi karena jatuhnya Babel, yaitu jatuhnya kekuasaan kerajaan antikristus. Wahyu 19 kita belajar mengenai sukacita di sorga karena penghukuman telah dilaksanakan untuk antikristus dan pengikutnya. Ya, kita ucap syukur hari ini Wahyu pasal 20. Baik, sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah menolong kami bisa sampai di tempat ini. Kami mohon anugerah dan kemurahan yang daripada Tuhan. Kami mohon kekuatan agar di dalam kami memahami firman-Mu, hati dan pikiran kami diberikan penerangan, diberikan kekuatan untuk mengerti setiap kebenaran yang akan kami pelajari bersama. Tuhan, Engkau menolong kami sehingga lewat pelajaran akan kebenaran firman-Mu kami tahu mana ajaran yang benar, mana yang harus kami imani, dan mana yang harus kami jauhi, dan bahkan kami harus berdoa untuk orang-orang yang terhilang, yang tersesat. Dengan kebenaran yang sudah Engkau berikan kepada kami dapat berbagi kepada mereka dan mereka bisa menerima. Demikian juga kami mohon pimpinan pertolongan yang daripada-Mu, agar lewat itu semua firman kebenaran-Mu sungguh-sungguh menjadi terang benderang dalam kehidupan umat manusia di muka bumi ini, terutama di kota di mana Engkau mempercayai kami, atau kota Kupang, untuk menjadi alat yang berguna untuk pemberitaan firman-Mu. Bapa di sorga, kami serahkan waktu kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini kita lihat Wahyu pasal Wahyu pasal yang ke-20. Kita sudah sampai Wahyu 20. Kita bisa baca dari satu pasal. Minggu depan Wahyu 21. Habis itu nanti Wahyu 22. Nah, sesudah kita Wahyu, program selanjutnya kita akan belajar kitab Kejadian. Ya, nah kitab Kejadian nanti kita bisa belajar bahasa Ibrani juga. Ya. Tentu ya, jadi itu yang diharapkan. Ya, Wahyu pasal 20. Di dalam mengajar pelajaran kitab Wahyu ini saya merasa bersyukur sekali karena banyak hal yang akhirnya bisa dilihat secara jelas. Ya, kadang orang membaca kitab Wahyu ini orang mengalami kesulitan untuk memahami. Tapi sebenarnya kitab Wahyu adalah satu bagian yang menarik. Menariknya ialah ketika kita membaca kitab Wahyu, kita dapat melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Ya, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Dan yang bikin kita sangat menarik ialah pada waktu kita mempelajari kitab Wahyu, kita bisa melihat kondisi saat ini dan kita bisa cocokkan. Jadi kitab Wahyu ini berbicara tentang pergerakan, ya, perkembangan, baik itu kehidupan politik, kehidupan ekonomi, maupun kehidupan sosial. Dalam hubungannya dengan wahyu Allah, ya, dalam hubungannya dalam pimpinan Allah terhadap umat kepunyaannya. Nah, ini kitab Wahyu. Ini menarik sekali ketika kita belajar kitab Wahyu. Ya, nah, itu sebabnya pada waktu orang salah memahami kitab Wahyu, punya banyak problem. Problemnya ialah seperti mereka punya konsep gereja, doktrin gereja, eklesia. Mereka anggap gereja sama dengan Israel,
rohani. Kristus sudah memerintah saat ini lewat gereja, yaitu konsep amilenium. Ya, di gereja sama dengan Israel rohani, mereka tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun secara fisik. Jadi mereka tidak percaya bahwa ada pemerintahan Kristus nanti 1000 tahun. Nah, itu, ya. Nah, sedangkan ketika kita belajar kitab Wahyu, ketika mereka baca kitab Wahyu, banyak hal yang sebenarnya mereka bingung. Akhirnya bagian-bagian kitab Wahyu itu ditafsir secara alegoris, ya, ditafsir secara alegoris, ditafsir secara gambaran, alegoris. Jadi tidak menafsir kitab Wahyu itu berdasarkan literal. Nah, sedangkan Kristen fundamental punya prinsip penafsiran, ya hal yang bisa ditafsir secara literal, ya kita tafsirkan literal. Hal yang bisa ditafsir tidak bisa ditafsir secara literal, ya kita tafsir secara alegoris. Nah, misalnya mengenai 70 kali 7 masa. Ya, nah ini saya kemarin diskusi dengan salah satu orang Yudaisme, ya, dia sangat tidak bisa menjelaskan ini. 70 kali 7 masa, ini dia tidak bisa menjelaskan. Dia malah bilang 70 kali 7 masa itu 70 buat tentang 70 tahun pembuangan bangsa Israel di Babilonia. Nah, padahal ayat 24 itu jelas. Ya, kalau sudah selesai 70 kali 7 masa, maka kefasikan itu akan dimusnahkan. Tidak ada lagi kefasikan, tidak ada lagi kesalahan, tidak ada lagi dosa. Yang ada hanya keadilan yang kekal. Nah, keadilan yang kekal. Dia tidak paham. Nah, kita saat ini ya sudah selesai 7 kali 7 masa sudah selesai. Ya, 62 kali 7 masa sudah selesai. Nah, kita yang sekarang hidup di masa gap, ya gap, di mana itu disebut misteri oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Itu disebut sebagai misteri. Masa gap itu adalah sebuah misteri, ya, sebuah misteri. Nah, jadi kita melihat di sini, kita perhatikan bahwa banyak orang Kristen tidak memahami, bahkan ya kita bisa lihat banyak juga teolog dan gembala yang tidak betul-betul konsen di bagian ini dan salah tafsir, ya, salah tafsir kitab Wahyu. Nah, itu sebabnya kita berbahagia sekali. Ya, saya betul-betul konsen sekali, ya, mau supaya kita semua mengerti, mau pada waktu kita membaca Alkitab, kita semua betul-betul bisa memahami isi Alkitab. Nah, coba kita lihat kitab Wahyu, Wahyu pasal 20, ya kita lihat. Di situ dibilang, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai di tangannya. Menangkap naga si ular tua itu, yakni iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan meterainya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Nah, jadi 1000 tahun. Ya. Nah, jadi kita sudah belajar di kitab Wahyu mulai dari pasal yang ke-7, ya, pasal 7 sampai 19. Ya, 7 sampai 19. Kalau di peristiwa pasal 6 pasal 6. Ya, pasal 6 sampai 19 itu kita sudah belajar mengenai bagaimana keadaan di masa tribulasi. Ya, masa tribulasi. Nah, sedangkan di Wahyu pasal 5, ya pasal 4, ya ini nanti ada bagian-bagiannya 4 sampai pasal yang ke 19. Ini juga di bagian atas kita juga sudah belajar mengenai bagaimana keadaan yang terjadi di sorga. Ya, yang terjadi di sorga. Sebentar saya ambil. Nah, ya keadaan yang terjadi di sorga. Ya, jadi ini, ya, jadi mulai pasal 4 sampai 19. Nah, ini pasal 6 sampai 19. Ya, yang lalu kita sudah belajar yang mengenai peristiwa di atas, peristiwa di bawah. Jadi baca kitab Wahyu itu sebenarnya konsen kitab Wahyu, dia punya titik utama kitab Wahyu itu
di sini. Ya. Jadi ada dua peristiwa di Yerusalem baru di atas, ya, dan peristiwa yang terjadi di masa tribulasi. Ya. Jadi masa tribulasi dan juga yang terjadi di Yerusalem baru. Nah, jadi kita lihat di atas Wahyu pasal 20. Nah, Wahyu 20 ini minggu lalu kita sudah lihat ini perang Harmagedon itu di sini. Ya, ini terjadi sekejap. Ya, jadi Harmagedon. Nah, Tuhan ya, sukacita di sorga, penghakiman terhadap Babel besar, wanita pelacur yang duduk di atas binatang dengan semua sekutunya dihancurkan di akhir 1 kali 7 masa. Nah, jadi dihancurkan di sini 1 kali 7 masa dihancurkan. Ya, orang-orang percaya turun bersama dengan Kristus memerangi. Ya, kalau kita lihat itu waktunya sekejap saja. Ya, kita bisa lihat di Wahyu pasal 17, kita bisa lihat Wahyu 17. Itu waktunya terjadi sekejap saja. Ya, ayat 17 ayat 12 dikatakan di situ, dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang. Ya, mereka sia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah terpilih, yang setia. Jadi ini bersama orang percaya. Itu perang Harmagedon. Ya, ini Harmagedon. Nah, jadi Harmagedon kita lihat yang lalu kita sudah belajar dibuka. Ya, ada kerub yang diikat di sungai Efrat, dilepas, kemudian dia pengaruhi seluruh dunia, bersekutu, datang menyerang Antikristus di Yerusalem. Tapi sampai di Yerusalem ternyata Antikristus negosiasi dengan mereka jadi sekutu. Nah, itu di Wahyu. Jadi sekutu, 1 jam lamanya mereka memerintah sama-sama. Ya, memerintah sama-sama, lalu mau berperang melawan Kristus. Nah, Kristus bersama orang percaya turun menghancurkan mereka. Ya, menghancurkan mereka. Nah, jadi kalau kita baca Wahyu 17, 18, 19 itu sebenarnya satu cerita, tapi ya, cerita itu menggambarkan peristiwa ya yang 19 gambarkan peristiwa di atas sukacita, 18 gambarkan ya bagaimana sekutu dari Babel itu ya mereka berduka cita meratap karena Babel sudah dikalahkan. 17 memberikan gambaran tentang keadaan Babel. Ya. Nah, 17 memberikan gambaran tentang Babel. Ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat ini. Nah, 20 ya Alkitab katakan iblis diikat selama 1000 tahun. Ya. Nah, dia diikat, nah, dimasukkan ke dalam jurang maut. Ya. Jurang maut. Saya tidak tahu bahasa Yunani ya. Alkitab bahasa Yunani. Ya, di HP justru Alkitab bahasa Yunani saya ada di HP. Ya, ada yang download Alkitab bahasa Yunani? Tidak ada. Tidak ada ya. Coba istri saya bisa download cepat Alkitab bahasa Yunani supaya saya pinjam HP-nya. Ya, download supaya saya di Tectus ya, supaya saya bacakan. Nah, supaya kita lihat jurang maut yang dimaksud di situ apa. Ya, jurang maut yang dimaksud di situ apa. Nah, ya kita bisa lihat. Nah, jadi di jurang maut iblis dirantai, diikat, dibuang ke dalam jurang maut. Dan di lubang jurang itu ditutup ya sehingga dia tidak bisa keluar. Nah, ya selama 1000 tahun. Sesudah itu dilepas. Nah, kelompok Arminian dan Postmilenium tidak bisa menjelaskan ini. Kalau hari ini 1000 tahun sudah terjadi, ya 1000 tahun misalnya kerajaan Kristus sudah terjadi, banyak fakta
yang bertentangan. Bertentangan apa? Makanya kelompok Yudaisme bilang, kalau hari ini sudah gereja adalah Israel rohani dan orang Kristen yang disunat adalah masuk ke dalam kelompok Israel rohani, mengapa belum ada damai? Karena Alkitab memberikan gambaran kerajaan 1000 tahun itu kerajaan yang damai, tanpa dosa. Ya, artinya tidak ada iblis di sini. Bukan tanpa dosa, sorry, saya ralat. Bukan tanpa dosa. Ada dosa, tapi dosa yang muncul itu bukan disebabkan oleh iblis. Dosa yang muncul itu disebabkan oleh hati nurani. Ya, itu dosa yang muncul itu disebabkan oleh hati nurani. Ya, disebabkan oleh hati nurani. Sudah tahu. Oh, ya, bukan dalam di situ, dia ada Alkitab. Sudah ambil Alkitab. Di dalamnya ada Alkitab. Itu langsung kalau sudah ada Alkitab langsung diakal. Nah, tinggal cari Tepus. Tinggal lihat aja. Ya. Nah, coba cek mari. Saya mau ambil sesuatu sih. Ada. Selain Alkitab itu ada. Ya. Jadi ini ada versi Tepus. Tinggal cari di sini. Oh, ada. Nggak ada yang ada. Jadi kita lihat di sini, ya kita perhatikan di sini, ini 1000 tahun. Iblis diikat selama 1000 tahun. Jadi mereka ditangkap, lalu kita bilang, ya si ular tua, ya turun, ya lalu. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu iblis dan setan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya, lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dengan metainya di atas, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Kemudian daripada itu ia dilepas waktu untuk sedikit lamanya. Jadi dia diikat di sini 1000 tahun. Habis masa 1000 tahun nanti dilepas. Ya, nanti dilepas. Nah ini dilepas ini yang kita baca di Alkitab, perang Gog dan Magog. Nah, ada Gog dan Magog. Nah ini di sini. Ya, Gog dan Magog di sini 1000 tahun. Masa 1000 tahun. Ya, masa 1000 tahun. Jadi di sini ini kerajaan Kristus damai betul-betul. Damai, kerajaan damai selama 1000 tahun. Jadi kerajaan Mesiani. Nah, jadi itulah sebabnya orang Kristen fundamental, orang Kristen Baptis yang menganut ya pandangan dispensasionalis pre-milenial. Kita ini dispensasionalis pre-milenial. Sedangkan kalau Advent itu historical pre-milenial. Nah, apa perbedaan dispensasional pre-milenial, dispensasional dengan historical? Nah, kalau Advent itu tidak ada lecture, kelompok Advent, mereka langsung di Advent. Ini Advent ini parusia. Nah, jadi di kelompok Advent ini langsung parusia. Ya, makanya kata Advent itu artinya kedatangan parusia, bukan kedatangan lecture. Makanya kalau ada gereja yang bikin Advent pertama, Advent kedua itu, saya pikir dia belum betul-betul memahami tentang kata Advent. Karena kata Advent itu artinya kedatangan di sini, kedatangan di sini. Nah, ya kedatangan Yesus di sini untuk memulai kerajaan 1000 tahun. Itu Advent. Ya, jadi kita lihat di sini. Ini Wahyu pasal 20. Jadi iblis diikat selama 1000 tahun. Real. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya. Lalu aku melihat takhta-takhta, ayat yang keempat. Lalu aku melihat takhta-takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya,
karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tanda pada dahinya dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk 1000 tahun. Nah, jadi kita lihat di sini ya, pada masa 1 kali 7 tahun, di sini kan ada 2 kelompok orang yang hidup di dunia ini. Ada 2 kelompok orang yang hidup. Kelompok orang yang hidup yang pertama adalah kelompok yang menerima meterai antikristus. Kelompok orang yang kedua adalah kelompok orang yang menerima meterai Allah. Ada 144.000 orang Israel. Nah, 144.000 orang Israel di akhir di sini, akhir masa tribulasi, ada kebangkitan. Ya, kebangkitan itu bukan nah, ini di sini juga ada perbedaan yang sangat-sangat krusial, ya, sangat-sangat mencolok, bahwa ada yang mengajarkan bahwa hari ini belum ada kebangkitan orang mati. Nah, hari ini belum ada kebangkitan orang mati, nanti semua bangkitnya di sini, baik orang PL maupun ya, yang ada di masa 1 kali 7 masa. Nah, kita tidak, ya, kita bilang sudah terjadi kebangkitan orang PL. Ya, itu sudah terjadi masa ya pada waktu Tuhan Yesus mati. Matius 27. Coba salah satu baca untuk kita, Matius 27. Matius 27 ya, ayat 52 dan 53. Boleh baca? Ya. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kita di sini kita punya jelas ya bahwa kebangkitan orang-orang PL itu sudah terjadi di sini. Ini sudah terjadi di sini. Ya. Kebangkitan orang-orang PL sudah terjadi di sini. Nah, sedangkan di sini ada 144.000 orang yang menerima meterai Tuhan. 144.000 orang yang menerima meterai Tuhan pada waktu sangkakala yang coba kita lihat di Wahyu pasal 7. Ya, Wahyu pasal 7 itu meterai yang kelima ya, kalau tidak salah saya. Wahyu pasal 7 ya. Kita lihat Wahyu pasal 7. Ya, kita bisa lihat ayat yang ke 14 ya, 14 sampai 17. Coba saudara baca untuk kita. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata mereka. Nah, coba pasal 6. Ya, ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-11. Itu juga mengenai martir, orang-orang martir. Coba saudara baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka. Jadi itu garis bawahi itu bahwa pada waktu meterai yang kelima ini di sini orang-orang martir yang di sini
yang di sorga ini, di Yerusalem baru, para martir, mereka diberikan upah, jubah putih, diberikan kesempatan untuk melayani di bait Allah. Jadi orang-orang yang masih martir hari ini punya tempat khusus dan spesial. Jadi semua orang Kristen tidak perlu takut martir, ya, karena orang martir punya ya satu tempat yang istimewa, diberikan jubah putih. Nah, pada waktu meterai yang kelima, orang-orang martir menuntut supaya waktu dipercepat, supaya antikristus segera dihakimi, setan itu segera dihakimi, ya, kerajaan antikristus. Nah, tapi suara dari sorga bilang apa? Tunggu dulu sampai jumlah dari mereka genap. Nah, jadi dari antara 144.000 orang di sini yang menerima meterai Tuhan, ini juga ada yang nanti mati, ya, mereka mati martir. Nah, tapi mereka tidak akan menyangkali, ya, tidak akan menyangkali Allah, karena mereka mati dalam kondisi martir dengan meterai Tuhan. Nah, sama seperti hari ini orang percaya yang mati, yang sudah terima Roh Kudus, mati mempertahankan imannya. Nah, mereka yang mati di sini, ya, karena di kitab Wahyu pasal yang ke-6 tadi apa? Katakan, ya, ketika para martir di sorga di Yerusalem baru menuntut segera dipercepat waktu, dan suara dari sorga bilang, tunggu sedikit waktu lagi sampai jumlah dari kalian penuh. Berarti di sini ada yang martir, ya, toh, betul nggak? Ya, di bumi ini ada yang mati martir untuk memenuhi jumlah yang hari ini ada di Yerusalem baru. Nah, karena yang mati martir itu kita lihat di Wahyu pasal 7 tadi, pasal 6 kasih tahu mereka diberikan jubah putih. Wahyu pasal 7 kasih tahu bahwa mereka diberikan tempat istimewa, yaitu melayani di bait Allah. Ya, mereka diberikan tempat melayani di bait Allah. Nah, mereka inilah yang dibangkitkan di sini. Ya, mereka ini yang dibangkitkan di sini. Jadi bukan orang PL, tetapi orang yang martir. Nah, ini kalau kita pahami kitab Wahyu, kita tidak ada persoalan di sini. Ya, kita tidak ada persoalan di sini. Mereka ini yang dibangkitkan di sini. Di Wahyu pasal yang ke-20 tadi, coba kita lihat. Ya, Wahyu pasal 20 dikatakan, aku melihat dan orang-orang duduk di atas 20 ayat 4, di atas tahtanya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Yang duduk di atas tahta ini siapa? Tuhan Yesus janji kepada 12 rasul. Ya, 12 rasul, tapi satu mengkhianati, yaitu Yudas. Jadi posisi Yudas diganti dengan Matias. Nah, ini ya, 12 rasul dengan 12 ketua Israel, yaitu disebut anak-anak Yakub bisa. Lalu aku melihat takhta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patung, dan tidak juga menerima tanda pada dahinya, ya, tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun. Jadi orang-orang yang martir di sini yang tidak mau terima tanda antikristus, mereka bangkit, ya, bangkit, lalu masuk kerajaan 1000 tahun, memerintah bersama dengan Kristus. Karena ya, bait Allah ada di Yerusalem baru ini juga. Nah, ini ada bait Allah juga. Karena bait Allah di bumi ini jiplak dari yang di sorga. Nah, Ibrani bilang begitu. Ibrani, ya. Jadi apa yang ada di bumi ini jiplak dari sorga. Makanya pada waktu Musa membangun kemah suci, Tuhan kasih tahu sama Musa, ya, tentang bangunannya, bentuk bangunannya, apa-apa yang harus disiapkan. Karena semua yang ada di bumi, ya, bentuk bait Allah yang ada di bumi, kemah suci yang ada di bumi itu jiplak semua dari sorga. Nah, jadi kalau kita baca kitab Wahyu itu ada dua, bait Allah yang akan dibangun di bumi dan bait Allah yang ada di Yerusalem Baru. Nah, para martir di dalam meterai yang kelima tadi itu bersumber dari mana? Bait Allah yang ada di Yerusalem Baru, bukan bait Allah yang ada di bumi. Nah, jadi kalau kita baca kitab Wahyu ini kita jelas, ya. Nah, jadi ini bukan kebangkitan orang PL lagi di sini, tapi ini kebangkitan para martir yang sampai mati mempertahankan iman, tidak mau menerima meterai antikristus. Ya, mereka akan bangkit dan memerintah bersama dengan Kristus
di Yerusalem Baru. Nah, ya, jadi ini kita lihat ya, gampang memahaminya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit ya sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Ya, berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Ya, kematian yang kedua tidak berkuasa kuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun. Jadi memerintah bersama dengan Kristus 1000 tahun di sini. Nah, yang lain yang tidak dibangkitkan ini siapa? Nah, ini yang seringkali menimbulkan kebingungan. Ya, Ya, oh kalau begitu yang lain ini orang PL dong. Mereka tidak bangkit, nanti bangkit di sini. Bukan. Karena tidak ada lagi kebangkitan orang percaya di sini. Ya, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Langsung ini masuk dalam kekekalan. Ya. Di sini yang belum dibangkitkan, yang lain tidak dibangkitkan itu siapa? Orang-orang yang akan dihukum. Ya, orang-orang yang akan dihukum. Jadi orang-orang yang martir itu mereka tidak langsung naik ke Yerusalem baru. Waktu mati-mati, mereka ditampung lagi di Hades. Nah, sesudah lewat 1 kali 7 masa, yang mati-martir itu dibangkitkan. Ya, dibangkitkan untuk memerintah bersama dengan Kristus. Yang lain yang tidak dibangkitkan itu adalah orang-orang yang nanti dibangkitkan di sini, dibangkitkan untuk dihukum di dalam kematian yang kedua. Nah, itu. Ya, nanti di Wahyu 20 ini juga ada ayat 13 dan 14. Nah, itu bercerita tentang itu. Ya. Nah, jadi kita lihat. Kemudian kita lanjut, berbahagialah. Nah, ayat yang ke-6 ini, berbahagialah dan kuduskanlah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Itulah kematian kedua, tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun. Nah, kata kebangkitan pertama ini yang juga kadang kita menjebak. Ya, sebenarnya ini bangkit. Yesus adalah kebangkitan tubuh. Ya, Dia bangkit. Dia menjadi yang sulung dari antara semua yang lain. Yesus. Nah, kalau kebangkitan pertamanya di sini akan menjadi persoalan. Berarti waktu Yesus bangkit itu bukan kebangkitan pertama. Nah, maksud kebangkitan pertama ya, artinya ini nanti kita lihat dalam teks Yunani. Ya, ini saya tadi download tapi nggak ada ya. Ada mau download yang lain juga. Jadi ini sebenarnya bukan kebangkitan pertama ya. Karena kebangkitan pertama itu di sini. Matius 27 ayat 52-53. Yesus menjadi yang sulung dari antara semua. Nah, Dia bangkit dari antara orang mati, baru bangkit dari ini. Ya, bangkit dari ini. Ini menjadi yang pertama, kebangkitan pertama. Ya, ini kebangkitan khusus yang pertama. Disebut pertama di sini. Kalau memang benar nanti kita lihat bahasa Yunani-nya. Ini untuk para martir. Karena ini kebangkitan khusus hanya untuk para martir. Nah, ini kebangkitan khusus hanya untuk para martir. Ya, khusus untuk para martir, bangkit untuk memerintah bersama dengan Kristus. Sedangkan kita di sini bangkit, ya, yang pada waktu Tuhan Yesus mereka bangkit masuk Firdaus. Pada waktu nanti rapture, orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya, menyongsong Kristus di angkasa. Bayangkan saudara, di sini bangkit, rapture bangkit, lalu ini bangkit. Berarti ini bangkit ketiga. Lalu kenapa Wahyu tuliskan bangkit pertama? Karena ini pertama khusus kebangkitan, hanya khusus untuk para martir. Ya, khusus untuk para martir karena yang dibangkitkan di sini spesial. Mereka bangkit langsung, ya, langsung masuk Yerusalem
Yerusalem baru untuk memerintah bersama dengan Kristus. Kenapa bisa begitu? Kenapa ini khusus? Karena di sini kita yang hari ini di Wahyu pasal 4 dan pasal 5, waktu rapture, ya itu ada pengadilan bema Kristus. Tujuan dari pengadilan bema Kristus itu untuk menentukan upah. Menentukan upah supaya berapa mahkota yang dia dapat nanti akan diberikan jatah pemerintahan di sini. Nah, sedangkan di sini tanyanya yang bangkit di sini, mahkotanya di mana? Karena ini yang mati bangkit sudah jelas posisi yang martir, dikasih jubah putih, melayani di bait Allah. Jadi yang mati di masa tribulasi ini, yang mati karena iman, yang mati karena tidak mau menerima tanda, ini mereka jatahnya sudah ada. Jadi mereka tidak perlu lagi diadili untuk dapat bema Kristus atau tidak. Di bema Kristus ini untuk yang baik dan ini tidak. Ini karena martir langsung posisinya. Mereka dikasih jubah putih, melayani di bait Allah. Ya kira-kira kita mengerti ya. Nah ini. Makanya seringkali orang banyak teolog yang saya lihat ketika baca kitab Wahyu ini, mereka agak kebingungan dengan kata-kata itu. Ya. Nah, kebingungan dan ketika ditarik ke belakang lagi, loh kalau dia mati pertama, Yesus mati ada yang mati. Waktu rapture, orang percaya bangkit. Lalu kenapa di sini disebut bangkit pertama? Nah, disebut bangkit pertama ini bangkit khusus pertama untuk para mati. Bangkit langsung memerintah. Lalu kapan mereka diberi upah? Kita jelas. Upah mereka sudah jelas. Ya, di Wahyu pasal 6 dan pasal 7 tadi sudah jelas. Wahyu pasal 6 bilang mereka diberi jubah putih. Wahyu pasal 7 tadi dibilang mereka ditempatkan melayani di sisi Tuhan. Jadi waktu mereka bilang cepat waktunya, Tuhan bilang tunggu sampai jumlah kalian penuh. Nah, jumlah penuh, ya Harmagedon, selesai Harmagedon mereka bangkit. Ya bangkit diberikan turut memerintah bersama dengan Kristus. Ya posisi mereka jelas. Paham ya? Mengerti ya? Nah ini jadi ini sebenarnya pelajaran yang dalam sekali. Ya. Nah, jadi kita baca kitab Wahyu nggak bingung-bingung. Pertama sih kok bangkit sih, ya kan? Kok iya macam-macam pokoknya. Kok pertama sih kok bangkit sih? Kok mereka memerintah? Kapan mereka diadili? Nah ini nggak perlu lagi. Karena di sini sudah jelas. Waktu bema Kristus itu sudah jelas pengadilannya udah. Yang martir di sini, yang martir dikasih jubahnya putih. Di bema Kristus ini sudah. Jadi keputusannya itu di bema Kristus. Jadi mereka bangkit sini tinggal keputusannya di bema Kristus. Kami martir, posisi kami di sini. Jadi di bema Kristus satu. Martir jubah putih, martir melayani bait Allah. Masih kurang orang. Tunggu orang ini. Gitu. Jadi nanti kuotanya dipenuhi di akhir masa tribulasi. Nah ya, bisa mengerti ya. Kemudian dan setelah masa 1000 tahun itu ya berakhir, iblis akan dilepas ya, dan 1000 tahun ya, 1000 tahun ini kerajaan damai ya, kerajaan damai. Jadi ini 1000 tahun ini kerajaan damai ya, tidak ada iblis di situ. Nah inilah, disinilah yang disebut langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru. Nah, makanya kalau kita baca kitab Wahyu, ya, pasal 20, 21, 22 itu menjelaskan ya mengenai satu kondisi yang sama. 20 itu akhir dari bumi pertama dan langit pertama untuk masuk ke dalam langit dan bumi baru. Nah, itu pasal 20. Sama seperti jatuhnya Babel, ya start 17, 18, 9, 19. Ya. Tapi dikasih gambaran. Pertama gambaran tentang karakteristik Babel 17 dan hancurnya Babel. Yang kedua gambaran tentang sekutu-sekutunya Babel di dunia. Pada waktu jatuh Babel mereka turut merata. Yang ketiga gambaran tentang lawannya Babel, yaitu orang percaya di surga. Pada waktu Babel jatuh mereka bersuka cita. Wahyu 19. Wahyu 20 bicara tentang ya akhir langit dan bumi baru pertama dan masuk ke langit dan bumi baru yang akhir dari langit dan bumi pertama untuk masuk ke langit dan bumi baru. Wahyu pasal 20. Dari mana kita tahu kerajaan 1000 tahun ini adalah langit dan bumi baru? Yesaya.
Yesaya 65. Coba kita lihat ya. Salah satu baca Yesaya 65 ayat 17. Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25. Minta tolong. Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. 17 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur. Garis bawahi di situ ada bayi, berarti ada kelahiran. Nah, ada orang bilang langit dan bumi baru itu surga. Tak mungkin dong ada kelahiran di surga. Karena Alkitab bilang di surga itu tidak ada kawin mengawin. Nah, itu garis bawahi terus. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun, garis bawahi ada kata mati. Kalau itu langit dan bumi baru itu surga, mungkinkah kita di surga mati lagi? Kalau sudah mati di surga mau masuk yang mana lagi? Nah, ya baca terus. sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Ya, berarti ada kematian, kok. Ya, ada yang mati 100 tahun dianggap muda, di bawah 100 tahun itu kena kutuk. Nah, sebentar, itu kita ya kena kutuk. Berarti kena kutuk ini kenapa? Di sini tidak ada iblis lagi. Dia jatuh karena apa? Karena keinginannya sendiri. Nah, ya, dia dosa itu dia jadi kayak Reski begini kalau hidup di 1000 tahun contohnya. Makanya itu kerajaan Mesianik. Janji itu hanya untuk orang Israel. Jadi nanti Israel yang berkuasa. Ya, jadi itu. Jadi ada orang di situ yang seperti kayak posisi mereka itu seperti iblis yang jatuh dari surga, Lucifer. Tidak ada yang mempengaruhi, tapi niat hati sendiri untuk melawan Tuhan. Nah, kena kutuk. Ayo, oke, terus. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Oke, mendirikan rumah. Nah, itu kalau langit dan bumi baru surga tidak mungkin. Karena Tuhan sudah janjikan kepada kita, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Apabila aku sudah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput engkau. Nah, bagaimana? Berarti dong dirikan rumah, berarti rumahnya belum selesai. Sedangkan Yohanes 14 bilang Tuhan sudah selesaikan rumah kita. Nah, rumah yang Tuhan maksud Yohanes 14 itu Yerusalem baru di sini. Jadi nanti Yerusalem baru ini turun di surga. Kita memerintah di sini, tapi di atas awal. Memerintah. Di bumi ini ada kehidupan. Kondisi hidup di bumi ini langit dan bumi baru. Nah, ya. Jadi ada beberapa pengkhotbah termasuk ya, Pak Erasmus bilang langit dan bumi baru itu surga. Saksi Yehova langit dan bumi baru surga. Saya bilang tidak. Langit dan bumi baru itu kalau surga susah menjelaskannya. Karena Yesaya jelaskan ada kematian, ya toh, ada kelahiran, ada kematian, ada yang berbuat dosa. Baca terus. Lalu ada bangun rumah terus. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Tanam kebun anggur. Ya, oke, terus. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Ya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Ya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Lahirkan anak terus. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, Ya. dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Ya. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Ya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Makan rumputnya serigala anak domba. Nah, kalau di surga itu ada serigala ada domba bagaimana? Itu betul kan? Nah, jadi saya gambarkan. Ya, jadi itu. Nah, itu sebenarnya gambaran dari milenium. Ya, saya tidak bilang itu 1000 tahun, tapi Wahyu jelaskan itu 1000
1000 tahun. Kerajaan milenium. Baca terus. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Tidak ada yang berlaku busuk di sekitar gunung kudus itu Sion. Ya, itu ditata Allah. Jadi di bumi ini juga nanti ada bait Allah. Di Yerusalem, di langit dan bumi baru ini juga ada bait Allah. Umat Tuhan berkumpul di sini, sama seperti di sini. Sama seperti kita hari ini. Ya karena bait Allah yang hari ini kopiannya jiplak dari surga. Itu, jiplak dari surga. Nah, ya itu jiplak dari surga. Nah, jadi itu ya selama 1000 tahun. Ya pagi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kita betul-betul mengerti ya. Makanya saya pengen nulis buku tentang ini. Ya. Selesai kitab Wahyu ini, hal yang berikut saya mau tekuni itu tulis buku sekarang. Karena jelas semua. Karena saya melihat di sini kekurangan buku eskatologi yang berbicara tentang posisi ini. Ya. Kebanyakan mereka sepakat langit dan bumi baru itu surga. Langit dan bumi baru itu bukan surga, itu milenium. Bisa paham kita semua, amin? Di sini damai, nanti damai di sini karena orang-orang di sini tidak diuji. Di akhir 1000 tahun iblis dilepas untuk diuji. Makanya kita orang Kristen yang fundamental, yang penganut, yang dispensasionalis, premilenialis, dispensasionalis, kita yang penganut, kita percaya hari gereja bukan Israel rohani. Bukan, karena apa? Israel rohani akan berdiri di sini. Kristus akan memerintah di sini, memerintah bersama orang percaya. Sedangkan kelompok Amil dan Posmil, ya, Presbyterian dan Reform, mereka anggap di sini sudah Yesus sudah memerintah lewat gereja, maka baik dibaptis masuk ke dalam Israel rohani. Kalau dulu Israel dibaptis Israel disunat usia 8 hari, maka sekarang orang Kristen dibaptis waktu bayi. Nah, kita tidak melihat di situ. Gereja bukan Israel rohani. Karena kita melihat Israel akan berdiri kembali. Nah, kita akan turun memerintah bersama dengan Kristus. Harusnya kita tidak turun memerintah bersama dengan Kristus. Tetapi karena Israel menolak, maka kita punya kesempatan memerintah. Kita punya kesempatan. Jadi yang tadinya disebut mempelai wanita dari Kristus itu adalah Israel, bukan kita. Bukan non-Yahudi. Tapi karena Israel menolak, maka Paulus bilang Wahyu di dalam Efesus pasal 3 ayat 3-10, ya, dikatakan di situ karena Israel menolak, maka ya yang terjadi ya bangsa non-Yahudi mendapat kesempatan menjadi anggota tubuh Kristus. Tolong doakan saya supaya saya bisa ya tinggal 2 minggu lagi selesai. Semua sudah ada di kepala, tinggal ya mengeluarkan. Jadi langit dan bumi baru ini ingat apa, ini bukan surga, tapi ini apa? Milenium. Kalau surga banyak kontradiksinya. Ada lahir, ada mati, ada apa lagi? Ya, ada yang bangun rumah, ada singa, ada apa lagi di situ? Ya, ada domba, ada ular. Wah, ngeri benar di surga ada domba, ada ular, ada segala macam. Nah, nanti kita lihat Wahyu 21 minggu depan. Ternyata di situ ada juga orang-orang yang dianggap bencong segala macam ditolak. Nah kalau itu surga nanti akan bingung, muncul kebingungan banyak. Ya. Nah kita gampang jawabnya. Karena di Yerusalem baru ini ada juga yang pada akhirnya buat dosa berdasarkan keinginan. Nah itu mereka yang ditolak nanti di sini. Mereka yang tidak akan masuk di sini. Mereka akan mati di usia muda. Mereka tidak akan menikmati kehidupan di dalam milenium. Nah itu ya. Jadi Wahyu 20. Nah kemudian dunia akan hangus terbakar api. Langit dan bumi pertama akan hangus terbakar oleh api. Yes. 2 Petrus pasal 3. Coba kita lihat. Ya, kalau di sini di waktu zaman Nuh air bah. Zaman akhir dunia ya 2 Petrus pasal 3. Ya. 2 Petrus pasal 3
bisa lihat 2 Petrus pasal 3. Ya, bisa dilihat di ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala isinya yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Jadi ini bumi yang pertama dan langit yang pertama akan hangus oleh api. Lalu orang-orang yang masuk di sini siapa? Itu 144.000 orang yang menerima meterai, yang sudah dikurang dengan para martir. Jadi jumlahnya 344.000 lagi. Ya, ya. Tentu yang terima meterai di sini 7 tahun kan mereka lahiran juga. Ya. Dong tidak lahiran, karena sampai akhir mereka perawan. Di Wahyu pasal, saya lupa ya, Wahyu pasal, ya. Nanti masuk sini, baru perjaka dan perawan nikah di sini. Keturunannya betul-betul keturunan yang murni masuk di sini. Ya. Lalu pertanyaannya, disimpan di mana? Ini masih misteri. Saya belum menemukan mereka simpan di mana, tapi peristiwanya pasti sama kayak air bah. Semua manusia dimusnahkan, Nuh dan keluarga diselamatkan dengan bahtera. Bisa saja di sini ya ada satu, ya pokoknya macam-macam. Ya, satu tempat di mana Tuhan siapkan untuk orang-orang milik Tuhan untuk masuk ke sini. Ya, nah ini kondisi. Nanti ya kondisi masuk ke sini, kita sudah diangkat ke sini masuk Yerusalem baru, kita senang-senang di sini, kita tidak akan masuk sini. Nah, makanya ada yang bilang, oh itu vaksin itu gen antikristus, tidak ngerti tidak, karena tidak belajar. Vaksin bukan gen, hari ini vaksin tidak masalah, karena di hati kita masih ada roh kudus. Vaksin itu gen nanti meterai antikristus itu berkuasa sesudah ya. Oke, sampai di sini kita sudah lewat. Minggu depan kita sambung Wahyu pasal yang ke-21. Habis itu masuk Wahyu 22. Nanti sesudah kita Wahyu, kita masuk pelajaran kitab Kejadian. Saya mau kita jemaat mantap semua, amin. Ya, dulu kan ada sekolah teologi ya. Sekolah teologi itu di dalam jemaat. Jadi orang Kristen yang lahir baru, gereja Alkitabiah, ya harus betul-betul mantap, amin. Ya, mantap kita. Masalahnya gembala yang belajar, gembala dapat upah. Ini kewajiban kita. Ya, sesudah diselamatkan, kewajiban kita untuk mempelajari kebenaran. Baik, kita tutup dengan doa. Ya, oke, tidak ada pertanyaan. Ini kan sudah jelaskan tadi kalau di kerajaan 1000 tahun dan di Yerusalem baru ada bait Allah. Kalau di Wahyu 21 itu tidak ada bait Allah. Wahyu 21 ayat 22 dibilang, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Oke, nanti kita bahas itu di Yeskiel. Ya, jadi di sekitar anak domba itu, disitulah taktanya. Menunggu yang kudus tadi. Ya, itu Yeskiel. Nanti Yeskiel pasal terakhir itu ada. Ya, itu Yeskiel. Jadi melihat kitab Wahyu, kita lihat kitab Wahyu, tidak hanya lihat Wahyu mandiri, tapi bisa lihat kitab Wahyu itu lihat dari Daniel, lihat dari Yeskiel, lihat dari Yesaya. Jadi kita tidak bisa melihatnya secara mandiri. Ya, tidak melihatnya secara mandiri. Baik, kita tutup dalam doa. Mari kita itu ya minggu depannya itu karena itu sutanya di pasal berapa tadi 21 itu PR minggu depan. Ya oke, minggu depan terjawab supaya waktu ini kita juga dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi ini kami sudah mempelajari pelajaran eskatologi dari sudut pandang kitab Wahyu. Tuhan, Engkau menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami. Semakin kami mengerti kebenaran-Mu, biarlah Engkau membentuk kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh semakin rendah hati dan semakin hidup menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami bersuka cita karena firman-Mu begitu indah ketika kami pelajari hal-hal yang bagi dunia sulit untuk memahami, karena pertolongan Roh Kudus
karena kasih dan kemurahan-Mu kami bisa diberikan pengertian. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Kau berikan, untuk jemaat yang ada, dan juga untuk segala sesuatu yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami akan memulai kebaktian jemaat kami. Tuhan Engkau pimpin kami. Ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur.